Waalaikumsalam. Sehat Cak Yasin. Alhamdulillah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita hadir dalam kajian 2 mingguan bersama Dr. Agus Setiawan. Biasa kita sangat familiar dengan memanggil Ustadz Agus Setiawan, melanjutkan tadabbur kitab Adabul Mufrad. Insya Allah ini kaitannya masih silaturahmi kepada teman ayah. Kemarin sudah ada PR tuh Ustadz, kenapa sih teman-teman ayah, kenapa nggak teman ibu? Udah ada pertanyaan begitu Ustadz. Masya Allah. Ya kembali, ini kita waktu di Washington DC area, itu minggu malam, waktu di Indonesia Senin pagi. Masya Allah, walaupun jarak yang memisahkan kita, tetapi teknologi membuat kita bersatu ya Ustadz, Alhamdulillah, dan bapak-bapak, ibu-ibu lainnya dari penjuru mana saja. Insya Allah agar kajian keilmuan kita malam ini penuh berkah dan Allah meridhoi, insya Allah selalu kita akan awali dengan mendengarkan kalam ilahi yang insya Allah kori kita malam ini, kori internasional asal Madura, dia dengan kori internasional Syamsi Aus. Ya, cuman satu di Washington DC, yang satu di Bima, ya, tapi sama, insya Allah. Untuk waktunya silakan, Cak Yasin. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'an hudal linnas hudalil muttaqin huda wa rahmatan lil alamin. Masya Allah. Terima kasih Cak Yasin sebagai pengingatnya, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian akan kita mulai sebentar lagi. Seperti biasa untuk tertibnya selama insya Allah 1 jam 1,5 jam. Selama kajian kita akan mute, kami akan mute semua peserta, tapi nanti pada saat tanya jawab kita akan memberikan kesempatan Bapak Ibu-ibu untuk melakukan pertanyaan, baik itu melalui chatting box ataupun bertanya langsung dengan raise hand, dan bisa kita unmute nanti insya Allah. Ya, sekali lagi supaya kita bersama-sama mendapatkan hikmahnya acara ini, mari sama-sama kita jaga tata tertib ini ya. Semoga insya Allah penuh berkahnya dan Allah tentu meridhoi insya Allah. Sekali lagi waktunya Ustadz Agus Setiawan, kami persilakan, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mas Arif dan juga yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim.
hadirin, hadirat jamaah imam, dan juga para pemirsa semuanya, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini atau di pagi hari waktu di Indonesia, melainkan ucapan syukur, alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup di hari ini, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan nikmatnya yang begitu luas kepada kita. Sungguh Bapak Ibu jamaah Imam Center yang dimuliakan Allah, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa sholawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Imam Center yang dimuliakan Allah serta para pemirsa yang lainnya, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Sebagaimana dimaklumkan bahwa Imam Bukhari menulis sebuah kitab yang beliau khususkan untuk hadis-hadis yang sahih. Itulah yang dikenal dengan Sahih Bukhari. Namun dalam Sahih Bukhari, beliau tidak banyak membahas tentang adab dan akhlak. Karena tentang adab dan akhlak ini beliau tulis dalam kitab yang terpisah. Karena kitab ini terpisah, maka kitab ini diberi judul dengan Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab yang khusus berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak dalam Islam. Dan pembahasan pertama yang diangkat oleh Imam Bukhari adalah bagaimana adab terhadap orang tua. Bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya, itu sudah kita bahas. Apa saja bentuk bakti kita kepada orang tua. Yang kedua adalah bahwa bagaimana kalau orang tua menyuruh kepada kita kepada kemusyrikan. Ini sudah kita bahas. Dan ada satu pertemuan khusus tentang hal-hal yang tidak dianggap durhaka ketika kita menyalahi daripada apa yang orang tua minta kepada kita. Kemudian kita berlanjut kepada bagaimana bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Dan kita sampaikan pada 2 pekan lalu bahwa ternyata masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan pada kesempatan malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia ini, kita akan mempertajam, memperdalam apa yang oleh Imam Bukhari disebutkan secara berasingan atau dengan tema atau chapter yang berbeda, yaitu bagaimana berbuat baik kepada teman ayah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, dalam bab yang ke-40 daripada kitab hadis Al-Adabul Mufrad ini, Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab berbuat baik kepada teman ayah. Ketika beliau mengatakan bahwa berbuat baik dengan teman ayah di sini, maka termasuk diantaranya adalah teman ibu. Jadi include ketika kemudian disampaikan bahwa ini adalah berbuat baik kepada ayah, maka termasuk adalah berbuat baik kepada teman ibu. Seperti misalkan di surga ada bidadari. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan wanita-wanita salihah? Maka mereka juga akan ditemani oleh para pelayan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Jadi kembali bahwa berbuat baik kepada teman ayah yang menjadi judul daripada pembahasan Imam Bukhari, termasuk juga diantaranya adalah berbuat baik kepada teman ibu. Kita akan lihat bagaimana hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, di mana diceritakan dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar adalah seorang tabi'in, generasi yang tidak berjumpa dengan Nabi. Abdullah bin Dinar ini nggak pernah berjumpa dengan Nabi, cuma ketemunya dengan sahabat. Nah, Abdullah bin Dinar ini cerita dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini berarti Abdullah putranya Umar bin Khattab.
Jadi ini anaknya Umar bin Khattab. Ya. Jadi Abdullah bin Dinar sedang berjalan dengan Abdullah bin Umar. Ya. Bagaimana Abdullah bin Umar ini cerita, kami bertemu dengan seorang laki-laki Badui. Laki-laki Badui ini adalah orang Arab yang biasanya tinggalnya di dataran tinggi dari kota Madinah. Ya. Dan mereka kadang suka nomaden, pindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi kembali kata Abdullah bin Umar, aku bertemu dengan seorang Arab dari laki-laki Badui dalam perjalanan menuju ke Mekah. Ya. Ini jarak antara Madinah ke Mekah itu 500 km. Jadi perjalanan yang cukup jauh. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan ketika aku sedang berangkat menuju ke Mekah, aku berjumpa dengan seseorang dari laki-laki Badui. Kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dan mengajak orang tersebut untuk naik ke atas keledai yang saat itu beliau tunggangi. Ya. Serta Abdullah bin Umar memberikan sorban yang dipakai di kepalanya. Ya. Nah, ketika Abdullah bin Umar ini cerita kepada Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar itu bilang kepada Abdullah bin Umar, ya, sambil berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan untukmu. Ya. Dan kata Abdullah bin Dinar, sesungguhnya orang itu, ya, dia orang Arab Badui, orang Arab yang tinggalnya di lembah tadi saya katakan, ya, kalau engkau beri sedikit saja, dia pasti sudah gembira sekali. Artinya engkau ini apa ya, sudah ngasih sorban, ya, kemudian ngajak dia naik ke atas keledai. Waduh, ini banyak sekali yang sudah diberikan kepada orang laki-laki Badui tersebut. Ya. Kata Abdullah bin Dinar, kalau engkau ngasih sedikit saja untuk orang kayak begitu, artinya orang katakanlah dari desa seperti itu, pasti beliau sudah sangat-sangat berterima kasih. Ya. Tapi ternyata ya, jawaban Abdullah bin Umar ini sangat mengejutkan. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ayah daripada orang tersebut adalah sahabat baik daripada ayahku, yaitu Umar bin Khattab. Sedangkan aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Ya. Sekali lagi kata Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar ayahku, ya, mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Ya. Jadi kembali bahwa Abdullah bin Umar memuliakan laki-laki tersebut karena ayah dari laki-laki ini sahabat baik ayahnya. Ya. Sedangkan ya, Nabi SAW berpesan, sesungguhnya yang paling terbaik dari berbakti, ya, artinya bakti kepada orang tua, yang paling terbaik adalah ya, di antara bentuk bakti itu adalah bagaimana seseorang menyambung hubungan dengan keluarga daripada kenalan baik ayahnya. Ya. Jadi kata Abdullah bin Umar, ini nggak berlebihan. Ya. Justru ini adalah bentuk bakti saya kepada orang tua, di mana saya memuliakan, saya tetap menghormati daripada keluarga kenalan dari ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menjelaskan kepada kita bahwa ya, betapa Islam mengajarkan kepada para anak untuk tetap bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan cara yang dianjurkan oleh Islam ini sangat-sangat elegan sekali, sangat-sangat bagus sekali, yaitu bagaimana berbuat baik kepada teman daripada orang tua. Ya. Berbuat baik kepada teman orang tua kita. Jadi orang tua kita punya teman, kita berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita. Bahkan ya, di sini Abdullah bin Umar mengajarkan kepada kita, bukan kepada teman ayahnya langsung, ya, tapi ini sudah anaknya. Dan beliau tetap berbuat baik, ya, karena beliau ingin mendapatkan pahala, kemuliaan seperti yang Nabi sabdakan, sesungguhnya sebaik-baik berbakti itu adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga daripada kenalan baik ayahnya. Subhanallah. Ya. Kita akan lihat riwayat yang lain. Ya, sedikit nanti saya ajarkan sedikit tentang ilmu hadis. Ya. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Dinar ini cerita, ya, bagaimana Ibnu Umar ya, itu apabila pergi ke Mekah, beliau selalu membawa keledai sebagai ganti ontaknya. Jadi biasanya Abdullah bin Umar ini berkendaraan dengan menggunakan unta. Ya. Dan ya, ketika beliau pergi ke Mekah, beliau ganti dengan keledai. Ya.
Ini biasanya kalau beliau dalam keadaan jemu. Ya. Dan biasa juga dia memakai sorban di kepalanya. Kali tertentu, ketika dia akan menuju ke Mekah, ya, dengan keledainya, tiba-tiba ada orang Arab Badui lewat dan bertanya. Artinya Abdullah bin Umar ini bertanya, apakah kamu Fulan bin Fulan? Orang Badui itu menjawab, betul. Kemudian Ibnu Umar memberikan keledainya kepadanya. Jadi bukan disuruh naik saja, tapi memberikan keledainya. Kemudian berkata, naiklah keledai ini. Beliau juga kemudian memberikan sorbannya, seraya berkata kepada orang Arab Badui tersebut, pakailah sorban ini di kepalamu. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, salah seorang teman Abdullah bin Umar bertanya kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadamu yang telah memberikan orang Arab Badui tersebut seekor keledai yang biasa untuk engkau bergantian dan sorban yang biasa engkau pakai di kepalamu. Abdullah bin Umar kemudian berkata, sesungguhnya sebaik-baik kebajikan adalah seseorang menyambung tali persaudaraan dengan kenalan baik ayahnya yang telah meninggal dunia, dan sesungguhnya ayah orang ini adalah kenalan baik daripada ayahku. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Coba Bapak Ibu bandingkan antar dua riwayat ini. Ya. Ini sedikit saya masuk ke dalam ilmu hadis, ya. Kalau yang ikut kelas intensif ulumul hadis, jadi para ulama itu kadang menghadirkan riwayat yang berbeda karena ada tambahan informasi. Ada tambahan informasi. Coba Bapak Ibu simak antara hadis yang pertama, kisah yang pertama dengan kisah yang kedua, itu ada saling melengkapi. Bahkan riwayat yang kedua, riwayat yang kedua menambahkan beberapa informasi penting. Yang pertama adalah ditambahkan dalam riwayat yang kedua, bahwa Abdullah bin Umar ini, ya, kalau beliau pergi menuju ke Mekah, ya, apakah untuk mengunjungi saudaranya, apakah beliau untuk umroh, maka beliau selain menaiki seekor unta, beliau juga membawa keledai. Ya. Karena perjalanan antara Madinah ke Mekah itu 500 kilo, ya, dan terkadang hewan itu keletihan atau lelah. Jadi beliau bawa unta dan beliau juga bawa seekor keledai. Ya. Kalau jenuh, kalau jemu, maka beliau bergantian, ya, turun dari unta dan naik keledai. Keledai ini lebih nyantai. Ya. Jadi beliau di sini ada tambahan informasi bahwa Abdullah bin Umar kalau pergi menuju ke Mekah, beliau bawa dua hewan. Dua tunggangan. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah keledai. Informasi tambahan yang kedua adalah bahwa dari mana Abdullah bin Umar tahu bahwa orang Arab Badui itu adalah anak daripada sahabat Umar bin Khattab. Ya. Ternyata di riwayat yang kedua ini kita dapatkan Abdullah bin Umar itu nanya duluan, dan ini bagusnya beliau. Ya. Jadi ketika ngelihat itu nggak langsung cuek, enggak. Ya. Tapi bagaimana beliau kemudian dengan ramahnya, ya, dengan humble-nya, beliau duluan yang bertanya, apakah engkau Fulan, putranya Fulan? Ya. Dan ketika dikasih tahu betul, langsung Abdullah bin Umar, ya, kenal bahwa ini adalah putra daripada sahabat ayahnya. Ya. Tambahan yang berikutnya adalah bahwa, ya, dalam riwayat pertama di situ hanya dinyatakan Abdullah bin Umar mengatakan silakan naik, ya, ke atas keledainya. Ternyata dalam riwayat ini dikatakan bahwa Abdullah bin Umar bukan cuma mempersilakan, tapi memberi keledai itu. Bahkan menambahkan dengan sorban yang dia pakainya untuk kemudian dipakaikan kepada orang Arab Badui tadi. Ya. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah, kembali bahwa di sini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, walaupun orang tua sudah meninggal dunia, walaupun orang tua sudah tiada, maka di antara bentuk bakti seorang anak, bahkan termasuk yang paling bagus bentuk bakti, adalah bagaimana mengenal dan juga bagaimana, ya, hadirin khotaliman rahimakumullah, berbuat baik kepada teman almarhum ayah kita. Kalau ibu juga termasuk, artinya teman daripada, ya, almarhum kedua orang tua kita. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih. Ya. Aisyah cerita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu mengajarkan kepada kita. Tapi lihat, ya,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin, ma ghirtu ala Khadijah, walam aroha." Aku nggak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi rasa cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Padahal aku belum pernah berjumpa dengan dia. Ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala, Ummu Salamah, ya, seorang janda yang dinikahi oleh Nabi SAW lantaran suaminya Abu Salamah meninggal dalam perang Badar, diriwayatkan adalah seorang yang cantik jelita. Ya. Tapi Aisyah nggak pernah cemburu dengan Ummu Salamah. Ya. Aisyah cerita di sini bahwa rasa cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha melebihi daripada rasa cemburuku kepada istri-istri Nabi yang lain. Padahal, ya, Khadijah radhiyallahu anha itu meninggal sebelum Nabi SAW menikahi Aisyah. Ya. Aisyah juga, kata Aisyah, aku belum pernah melihat Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Di antara kenapa kemudian Aisyah itu cemburu, karena ya kata Aisyah, Nabi sering menyebut-nyebut nama Khadijah. Dan kita lihat, ya, apabila Nabi SAW menyembelih seekor kambing, maka beliau kemudian memotong beberapa bagian dan dikirimkan kepada, di sini bukan kenalan baik saja, ya, dalam riwayat adalah kerabat ataupun saudara-saudaranya Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah sampai berkata, seolah-olah di dunia ini seperti tidak ada wanita lain selain Khadijah. Jadi saking cemburunya Aisyah sempat mengatakan, kayaknya di dunia nggak ada lain yang melebihi daripada Khadijah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada Aisyah, innaha kanat wa kanat li indaha walad. Disebutkan kebaikan-kebaikan daripada Khadijah dan Nabi mengatakan, aku dikaruniakan anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, ya, ataupun riwayat ini, walaupun bercerita tentang Aisyah radhiyallahu anha yang cemburu kepada Khadijah, ya, dan kemudian saking begitu katakanlah mangkalnya sampai kemudian Aisyah mengatakan kayak nggak ada wanita lain selain Khadijah. Artinya ada dirinya, ada yang lain, ya. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa begitu istimewanya posisi Khadijah di hati beliau, lantaran Khadijah punya kebaikan-kebaikan. Innaha kanat wa kanat li indaha walad. Disebutkan kebaikan-kebaikan daripada Khadijah dan Nabi mengatakan aku dikaruniakan anak dari Khadijah. Ya. Tapi yang menarik dari hadis ini yang berkaitan dengan tema kita adalah bahwa walaupun Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berbuat baik, ya, kepada saudara, kepada teman-teman daripada istrinya. Ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini, ya, Al Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya, beliau menjelaskan kepada kita bahwa, ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa kalau kepada istri saja yang sudah meninggal dunia, maka seorang suami, ya, dia harus merawat hubungan baik, harus berbuat baik kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara dari istrinya yang sudah meninggal, apalagi kalau yang sudah meninggal itu adalah orang tua kita. Ya. Jadi kembali bahwa kaitan riwayat ini dengan tema kita adalah bahwa kalaulah Nabi memberikan contoh untuk Khadijah, seorang istri saja yang sudah meninggal, Nabi tetap merawat hubungan baik, tetap berbagi, mengantarkan daging kepada keluarga Khadijah, kepada kenalan-kenalan Khadijah, maka apalagi dengan kita terhadap teman daripada orang tua kita. Ya. Kepada istri saja Nabi mengajarkan berbuat baik kepada teman-teman istri walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya. Kepada saudara-saudara istri walaupun istri kita sudah meninggal dunia. Ya. Apalagi kepada orang tua, kepada teman-teman daripada orang tua kita. Di sini lebih dituntut lagi bagi seorang anak untuk kemudian berbuat baik kepada teman-teman orang tuanya. Ya. Bagaimana kemudian silaturahim dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah pelajaran kepada kita bahwa berbuat baik kepada teman-teman
almarhum daripada orang tua kita termasuk di antara bakti kepada orang tua kita. Hadirin khotimah rahimakumullah. Ya. Riwayat yang lain, ya, ini Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau adalah seorang sahabat yang biasa mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melayani Nabi SAW, menyiapkan sandalnya, menyiapkan air berwudunya. Ya, beliau cerita, ya, aku sedang bersama dengan Jarir bin Abdullah al-Bajali, ya, dalam satu perjalanan, dan dalam perjalanan tersebut, ya, Jarir bin Abdullah itu selalu melayani beliau. Artinya tadi saya katakan menyediakan air berwudu, menyiapkan ini dan itu. Ya. Maka kemudian kata Anas bin Malik, ya, jangan kamu berbuat demikian. Artinya beliau juga merasa canggung, merasa risih dilayani seperti itu. Ya. Anas bin Malik melarang, jangan kamu melakukan itu. Apa yang terjadi? Jarir bin Abdullah kemudian mengatakan sesungguhnya, ya, saya melihat sahabat-sahabat Ansor melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Maka aku bersumpah pada diriku untuk tidak berkawan dengan sahabat Ansor kecuali aku melayaninya. Subhanallah. Ya. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian ini, hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang anak, ya, yang ingin untuk terus berbuat baik, ya, melayani kepada sahabat-sahabat daripada ayahnya. Bagaimana dia bisa berbuat baik kepada kolega-kolega daripada orang tuanya. Ya. Dan kita lihat bagaimana Jarir bin Abdullah al-Bajali, ya, beliau selalu ingin untuk kemudian berkhidmat, ya, melayani daripada orang-orang Ansor. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa berbuat baik kepada orang lain, wabil khusus kepada kerabat, kepada saudara, kepada teman, kepada kolega daripada orang tua kita, termasuk bentuk bakti yang utama kepada kedua orang tua. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 2 pekan lalu saya sudah menghadirkan hadis ini, ya, di mana ternyata, ya, berbuat baik kepada teman ayah itu, berbuat baik kepada teman ibu atau teman orang tua yang sudah meninggal, itu masuk di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa suatu hari, ya, kami berada di sisi Nabi SAW. Bainama nahnu julusun indan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari kami sedang duduk bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salimah. Dan kemudian orang ini bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Nabi mengatakan, "Na'am, iya, ya, masih ada bakti kepada keduanya." Ya. Nabi kemudian menjelaskan bahwa di antara bentuk bakti kepada keduanya, walaupun keduanya sudah meninggal dunia, adalah mendoakan keduanya, memintakan ampun untuk keduanya. Apa bedanya mendoakan dengan minta ampun? Mendoakan adalah hal-hal yang lain, ya, daripada minta ampun. Ya. Misalkan agar diberikan nikmat kubur, dijauhi daripada siksa kubur, agar kemudian pada saat hisab dimudahkan oleh Allah, agar kemudian masuk ke dalam surga yang terbaik. Itu adalah mendoakan. Kalau mintakan ampun, ya mintakan ampun, ya, agar Allah mengampuni dosa orang tua kita, agar Allah memaafkan khilaf daripada orang tua kita. Ya. Yang berikutnya selain mendoakan, minta ampun, yang ketiga adalah memenuhi janji setelah mereka meninggal dunia. Ya. Ada yang pernah janji kepada fulan, nanti, ya, ayah pengen, ya, ngasih kepada, ya, yayasan yatim misalnya. Oh, ayah pengen ngasih kepada fulan. Fulan itu dulu yang masukkan ayah kerja, sekarang ya Allah dia nggak mampu. Ya. Kalau memang ada janji-janji seperti ini, maka sebagai seorang anak, bentuk bakti kita kepada orang tua adalah bagaimana melaksanakan janji yang diucapkan oleh orang tua. Yang keempat adalah menjalin silaturahim dengan keluarga kedua orang tua, dan yang kelima adalah memuliakan teman dekat daripada orang tua kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah. Memang Syekh Albani mengatakan ada sisi lemahnya, tapi hadirin khotimah iman rahimakumullah, makna hadis ini adalah benar sehingga kemudian bisa kita amalkan. Jadi kembali bahwa, ya,
memuliakan teman daripada orang tua yang sudah meninggal dunia, maka ini di antara bentuk petunjuk Nabi SAW bahwa masih tersisa bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, dan salah satunya adalah dengan memuliakan teman dekat daripada orang tua kita. Ya. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu kejadian, ya, ini menarik ketika saya baca riwayatnya, ya. Bagaimana kisah seorang anak yang kalau kata orang Jawanya ngongke, ya, dia tidak mengakui, ya, teman daripada almarhum orang tuanya, ya. Dan kemudian akhirnya tegur. Kita lihat, ya. Suatu hari Ubadah Az-Zurqi, ya, ini salah, bukan S tapi Z, Ubadah Az-Zurqi, ya, beliau lagi duduk di Masjid Nabawi dengan Amr bin Uthman, ya. Jadi Ubadah Az-Zurqi duduk dengan Amr bin Uthman. Tiba-tiba lewatlah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah seorang sahabat, ya. Sahabat Nabi SAW yang kisah beliau bagaimana beliau bermimpi, ya. Ternyata beliau bermimpi ini menjadi syariat daripada azan, ya. Jadi Abdullah bin Salam ini seorang sahabat yang saat itu sudah sepuh, ya, dan sudah sulit untuk berjalan, ya. Jadi Abdullah bin Salam ini jalan sambil kemudian nyender kepada keponakannya, ya. Kemudian keduanya ini melintasi Ubadah dan Amr bin Uthman, ya, lagi duduk, ya. Amr bin Uthman kenal Abdullah bin Salam ini, walaupun sudah tua beliau kenal, ya, bahkan sangat mengenalnya. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam itu sahabat ayahnya, ya. Tapi Amr bin Uthman ini nggak menegur Abdullah bin Salam, ya. Jadi kembali bahwa Ubadah Az-Zurqi ini cerita, dia lagi berdua dengan Amr bin Uthman di Masjid Nabawi. Tiba-tiba lewat seorang sahabat yang udah tua. Sahabat Nabi itu bernama Abdullah bin Salam, dan dia jalan sambil senderan ke keponakannya. Lewat kepada Amr bin Uthman. Ya. Amr bin Uthman tahu betul ini yang sepuh, yang sudah tua ini adalah Abdullah bin Salam. Ya. Teman dan sahabat daripada ayahnya. Ya. Tapi nggak ditegur. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, apa yang terjadi? Setelah kemudian lewat Abdullah bin Salam dan keponakannya, dalam riwayat terjadi khilaf. Apakah Abdullah bin Salamnya yang kemudian berbalik badan, ya, ataukah keponakannya? Ya, jadi itu ada khilaf. Ya. Tapi yang pasti adalah bahwa Abdullah bin Salam atau keponakannya kemudian berbalik ke arah Amr bin Uthman dan kemudian berkata kepada Amr bin Uthman, apa perkataannya? Sebuah kalimat yang menunjukkan kecewa. Ya. Terserah kamu wahai Amr bin Uthman. Terserah kamu wahai Amr bin Uthman. Dan kemudian, ya, dengan penuh iba, ya, mengatakan kalimat yang ketiga, ya udah terserah kamu wahai Amr bin Uthman. Fawalladzi ba'atha Muhammadan bil haqq. Demi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, ya. Demi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, apa pesan dari Abdullah bin Salam? Janganlah kamu putuskan orang yang mempunyai hubungan dengan ayahmu, karena jika demikian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan cahaya untukmu. Subhanallah. Ya. Jadi ternyata, ya, Amr bin Uthman ini nggak negor, ya, nggak menyapa, padahal dia tahu bahwa yang sepuh itu adalah teman almarhum ayahnya. Ya. Tapi dia nggak sapa, dia nggak hampiri, dia nggak tolong, ya. Ya. Lewat di depan dia. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa benar-benar kenal, karena kenapa? Bukan dari jauh, lewat di depannya. Ya. Tapi nggak disapa, nggak mengucapkan salam, bahkan apalagi, ya, kalau kemudian membantu dalam berjalan. Ya. Tapi tiba-tiba kemudian Abdullah bin Salam berbalik, ya. Artinya nengok dan berbalik kepada Amr bin Uthman dan mengatakan, ya udah, terserah kamu, ya, terserah kamu. Artinya ini ucapan kesal sambil sedih, ya. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, demi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau putuskan, ya, hubungan dengan orang-orang yang punya kekerabatan dengan ayahmu. Ya. Kalau memang terjadi demikian, khawatir Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan cahayanya daripadamu.
Yang dimaksud Allah memutuskan cahayanya adalah kalau seorang anak ya, itu memutuskan hubungan baik dengan kenalan almarhum ayahnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkahi kehidupannya. Ya. Allah tidak berkahi kehidupannya. Ya. Bagaimana rumah tangganya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana perniagaannya, bagaimana pekerjaannya. Ya. Jadi pesan Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi yang sudah sepuh, ya, ketika melewati dua anak muda dan ternyata tidak menyapa dirinya, padahal yang satu ini jelas-jelas kenal akan dirinya, ya, karena dirinya merupakan teman baik daripada almarhum ayahnya, maka kemudian ditegurlah Amr bin Uthman tersebut, ya, bahwa ya, janganlah engkau putuskan hubungan baik dengan teman ayahmu. Ya. Jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan cahayanya daripada dirimu. Waliyahzubillah. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana tips berbuat baik kepada teman ayah? Ya. Yang pertama itu adalah kita kenali sahabat-sahabat ayah dan ibu. Nah, ini di sini saya udah tulis ayah dan ibu ya, jadi nggak ada pertanyaan lagi bahwa kenapa judulnya itu hanya teman baik ayah ya. Jadi saya katakan kenali baik ya sahabat-sahabat ayah dan ibu kita. Ya. Oh, ayah kita pernah cerita bagaimana ada temannya di daerah Jakarta mana. Oh, ibu kita pernah cerita bagaimana beliau punya sahabat baik di daerah Bandung misalnya. Ada yang di daerah mana pada saat dia kuliah dan lain sebagainya. Coba kita kenali. Ya. Oh, ini itu paman siapa misalnya. Oh, ini tuh anaknya ya. Oh, ini bibi siapa. Oh, ini anaknya. Jadi kenali. Ya. Ya. Menarik riwayat yang pertama tadi tentang Abdullah bin Umar ya. Bagaimana ketika lihat orang Arab Baduy, dia langsung kemudian menegaskan, meyakinkan, apakah kamu Fulan, putranya Fulan? Artinya Abdullah bin Umar itu sudah kenal teman-teman ayahnya Umar bin Khattab itu siapa saja. Ya. Coba kita ingat-ingat ya, ayah kita dulu itu punya kenalan baik siapa saja. Oh, dulu di sana ya. Ya, dia punya kenalan baik dulu waktu masih tinggal di daerah wah, punya teman akrab ya, sama-sama bangun masjid waktu di sana ya. Coba kenali sahabat-sahabat ayah dan ibu kita ya. Karena dengan kita mengenali sahabat ayah dan ibu, kita jadi tahu ya. Pada saat almarhum meninggal dunia, pada saat almarhumah meninggal dunia, pada saat ayah atau ibu kita meninggal dunia, kita lihat, oh iya, ini sahabat-sahabat ayah kita. Ya. Ada sahabat waktu di kantornya, ada sahabat waktu di masjidnya, ada sahabat di mana. Maka hadirin khotimah rahimakumullah, setelah kemudian kita kenal, maka kita berikutnya sudah punya tuh, oh ini ya, anaknya tinggal di mana, gitu ya. Yang kedua saya katakan adalah jalinlah silaturahim dengan mereka. Setelah kita kenal Om Anu, Bibi Anu, ya, setelah kita kenal sahabat-sahabat daripada almarhum dan almarhumah ayah ibu kita, oh ini, jalin silaturahim, ya, jalin silaturahim kepada mereka. Ya. Yang berikutnya adalah berbuat baik kepada mereka. Ya. Jangan lupa berbuat baik kepada mereka. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, yang keempat, ya, niatkan pada saat kita kemudian berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita, niatkan ini sebagai bentuk bakti kepada orang tua kita. Ketika kita jumpa sahabat ayah, ya Allah bayangkan, ya, dulu ayah kita itu sering jalan bareng dengan dia. Dulu ayah kita itu sering kalau kemudian di masjid sambil nunggu syuruk, sambil nunggu kemudian isya, ya, subhanallah. Ya. Ya, saya masih ingat ketika almarhum ayah meninggal dunia, ya, bagaimana sahabat-sahabat ayah yang ini yang sepuh-sepuh yang biasanya nunggu dari habis subuh sampai syuruk, nunggu dari mulai maghrib sampai isya, lalu artinya nggak pulang dulu ya, setelah isya, sholat sunnah baru kemudian pulang ya. Itu kan ada beberapa teman-teman mereka ya. Jadi niatkan, harapkan bahwa sambil kita berbuat baik kepada teman ayah, ini adalah bentuk bakti kepada mereka. Ya.
Ketika kita lihat mereka, ya Allah udah sepuh, ini dulu teman almarhum bapak kita. Ketika ngelihat ibu ini, aduh dulu teman almarhumah ibu kita. Ya. Sekarang dia juga masih rajin datang ke majelis taklim. Ya. Cuma sekarang udah naik bajai dan lain sebagainya. Jadi harapkan dan niatkan bagaimana kita ya berbakti kepada orang tua dengan berbuat baik kepada teman-teman almarhum dan almarhumah ayah ibu kita. Ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa saja bentuk berbuat baik kepada teman ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia, ya. Artinya ayah dan ibu kita sudah meninggal dunia, bentuk berbuat baik kepada teman-teman ayah dan ibu kita itu apa saja? Yang pertama adalah saya katakan, ya, menyambung silaturahim. Ya. Silaturahim ini baik dengan cara berkunjung ataupun tanpa berkunjung. Ya. Berkunjung berarti kita datangi, ya, ketemuan di masjid, kita bilang, aduh Bapak, ya, ingat dulu almarhum suka cerita tentang Bapak. Oh iya deh, ini aja. Jadi silaturahim dengan berkunjung, ya. Atau tanpa berkunjung, misalkan dengan ditelepon, Assalamualaikum Om, saya putranya siapa gitu ya. Ya, ya ini nomor saya Om. Mudah-mudahan bisa silaturahim. Apa kabarnya Om? Tante bagaimana? Jadi bisa silaturahim dengan berkunjung ataupun tanpa berkunjung. Ya. Yang kedua adalah dengan berbagi. Ya. Kita lihat bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau itu bukan kepada teman ayahnya saja, tapi bahkan anak dari teman ayahnya. Ya. Beliau berikan sorban, beliau kemudian berikan keledai yang beliau bawa untuk transportasi yang biasanya bergantian unta dengan keledai tersebut. Jadi dengan berbagi. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW terhadap keluarganya Khadijah. Ya. Nabi sembelih kambing, lalu kemudian Nabi ambilkan beberapa bagian untuk diberikan kepada saudara-saudaranya Khadijah. Ya. Yang ketiga, di antara bentuk berbuat baik kepada teman ayah dan ibu adalah bagaimana bersikap sopan, bersikap baik. Ya. Tadi bagaimana Amr bin Uthman, ya. Aduh, dia diem aja ketika ternyata sahabat ayahnya lewat, yaitu Abdullah bin Salam. Ya. Dan akhirnya kemudian ditegur oleh Abdullah bin Salam tadi. Ya. Bahwa jangan engkau putuskan hubungan dengan kenalan-kenalan ayahmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan putuskan cahayanya kepadamu waliyazubillah. Ya. Jadi kita sapa, kita salam, kita kemudian sopan, ya. Kalau kata orang Jawa ngongke, ya. Bagaimana merasakan kehadiran dia, mengakui dia, ya, ya. Jadi kita senyum, kita sapa mereka, ya, sopan, ya. Yang keempat, membantu kesusahannya. Ya. Apabila teman ayah mendapatkan kesusahan, ya, kalau kita mampu, kita coba untuk membantu mereka. Ya. Oh ya Allah, ya. Dulu almarhum ayah kami, almarhumah ibu kami dibantu nih sama temannya ini. Ya. Sekarang dia ya Allah sedang lagi rumah sakit. Ya. Maka kita kemudian bantu dia. Ya. Bantu biayanya, kita bantu uruskan surat-surat yang diperlukan untuk dokumen-dokumen dia. Ya. Pokoknya bantu kesusahannya. Ya. Jadi itu bentuk berbuat baik kepada teman ayah dan ibu kita. Ya. Yang berikutnya adalah apabila teman ayah kita, apabila teman ibu kita dalam keadaan sakit, maka dia mendapatkan hak yang lebih daripada seorang muslim, ya. Yaitu bukan saja kemudian kita mengucapkan salam, tapi juga mengunjungi mereka ketika sakit. Ya. Ini bagi yang tinggal di Washington, bagi yang tinggal di Amerika secara umum, bagi yang tinggal di Australia, ya, maka maaf apabila kemudian mertua kita katakanlah dia belum belum muslim atau dia sudah muslim tapi teman-temannya masih banyak yang non muslim, tidak ada salahnya kalau kemudian saat teman ayah kita ini atau teman mertua kita ini sakit, kita berkunjung, tidak mengapa. Ya. Mendoakan kesembuhan boleh. Ya, kita doakan, ya, semoga Tuhan, ya, memberikan kesabaran dan memberikan kesembuhan, boleh. Ya. Jadi di antara bentuk
berbuat baik kepada teman ayah dan ibu adalah bagaimana kita berkunjung ketika mereka sakit. Ya. Kita tunjukkan bahwa kita anak dari almarhum, kita anak dari almarhumah dan masih menjalin hubungan itu. Ya. Yang keenam tentunya adalah ya, mendoakan kepada teman ayah kita. Ya. Kita doakan, ya, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan dijaga iman Islamnya, mudah-mudahan kalau memang sakit diberikan husnul khatimah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Yang ketujuh, ya, di antara bentuk berbuat baik kepada teman ayah kita adalah bagaimana kita mengakui kebaikannya. Ya. Sebagai anak tuh jangan sampai kemudian kita lupa. Ya. Oh, ayah kita ketika merantau ke Jakarta tinggalnya di rumah dia. Ya. Aduh, makasih sekali. Ya. Sampai kemudian ya ayah kita, ibu kita itu punya anak 2 dan sudah agak berkecukupan, lalu mulai ngontrak sendiri, beli rumah sendiri. Kita akui kebaikannya. Ya. Oh, dulu almarhum atau almarhumah ayah dan ibu kita kalau dagang dan kemudian aduh perlu modal, pinjam dari dia dan baik orangnya. Oh, dulu almarhum dan almarhumah ya. Itu kalau apa namanya? Dulu curhat, ada masalah, itu berbaginya dengan dia. Jadi kembali bahwa di antara bentuk berbuat baik kepada teman ayah adalah mengakui kebaikannya. Jangan sampai kemudian kita hilangkan kebaikan orang yang telah berjasa kepada almarhum orang tua kita. Ya. Yang kedelapan, di antara bentuk berbuat baik kepada teman ayah atau ibu kita adalah memberikan hak mereka ketika mereka meninggal dunia. Ya. Ketika kita mendapatkan kabar, oh ini teman almarhum ayah kamu meninggal dunia. Ya. Di mana? Di misalnya. Sakitnya apa? Oh, waktu sakitnya memang sudah tua. Oh, berarti nggak ada masalah. Kecuali kalau misalkan COVID-19 dan lain sebagainya, yang kita dibatasi untuk takziah. Kalau ini sakit biasa, maka hadirin khotimah rahimakumullah, kita berikan hak mereka. Ya. Dengan cara kita takziah, kita datang ke rumahnya, kita temui keluarganya. Ya. Lalu kemudian kita sholatkan. Itu bentuk bagaimana kita berbuat baik kepada teman-teman ayah kita yang meninggal dunia. Kita ikut menyolatkan, ikut mengantarkan ke kuburan. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Alangkah bahagianya mereka-mereka yang meninggal dunia dan banyak mendapatkan doa daripada orang-orang. Ya. Termasuk doa dari anak sahabatnya. Ya. Mendapatkan doa daripada anak saudaranya. Aduh, subhanallah. Ya. Itu yang sangat-sangat dia perlukan. Ya. Dan yang ke-9 adalah bagaimana mendoakan secara umum. Ya. Mendoakan secara umum. Ya. Kepada teman-teman ayah kita doakan. Ya. Hadirin khotimah iman rahimakumullah. Ya. Yang berikutnya adalah apa manfaat berbuat baik kepada teman ayah? Apa manfaat berbuat baik kepada orang lain? Ya. Saya catat di sini bahwa di antara manfaat berbuat baik kepada orang lain, tentunya selain sebagai bentuk bakti kepada orang tua, selain sebagai bentuk bakti kepada orang tua, maka berbuat baik kepada orang lain itu yang pertama, mengatasi stres. Ya. Bapak Ibu yang kerja, Bapak Ibu yang dagang, ya, dan lain sebagainya, tentu kita ada pressure. Ya. Bagaimana kita ada tekanan. Bagaimana dagangan kita biar laku, ya? Bagaimana dengan kondisi saat sekarang ini, kita yang bekerja juga, ya Allah, deg-degan. Ya. Teman kita kemarin kena pengurangan pegawai, teman kita nggak diperpanjang kontraknya. Ya. Maka hadirin khotimah iman rahimakumullah, dengan kita berbuat baik kepada teman ayah, dengan kita berbuat baik kepada orang lain, yang pertama itu ternyata Allah berikan kepada kita hikmah itu mengatasi stres, ya, karena mengalihkan kita dari fokus suatu masalah, akhirnya kemudian kita pecahkan, ya, dengan bentuk bagaimana perhatian kepada yang lain. Kita kemudian berbuat baik, mendatangkan hati kita yang teduh, tenang, bahagia, jadi hilang tuh stres, ya, jadi hilang stres. Ya.
Tentunya ini sekali lagi bahwa selain berbuat baik kepada teman ayah itu adalah sebagai bakti kepada orang tua, maka selain daripada itu yang pertama saya katakan adalah mengatasi stres. Yang kedua, memperkuat hubungan sosial. Ya. Kalau dalam istilah kita jangan sampai padam obor. Padam obor itu artinya ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya nggak pernah silaturahim, ya, acara keluarga besar nggak pernah datang, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian udah, ya, padam obornya nggak berlanjut. Ya, dari keluarga ini nggak berlanjut. Ya. Begitu juga hadirin khotimah liman rahimakumullah kepada sahabat-sahabat ayah, ya, sahabat-sahabat ibu yang mereka aktif di pengajian, aktif di masjid, ya. Maka pada saat kemudian seorang anak, ya, berbuat baik kepada teman ayah dan ibunya, itu memperkuat hubungan sosial, ya. Jadi lebih rekat, ya. Yang ketiga, ya, hadirin khotimah liman rahimakumullah, ya, berbuat baik kepada teman ayah ini memperbaiki kesehatan tubuh. Karena kenapa? Tubuh kita yang letih dengan aktivitas harian kita, tubuh kita yang letih dengan bagaimana tekanan-tekanan pikiran kita, capaian-capaian, belum lagi masalah-masalah yang dihadapi. Maka ketika kemudian kita berbuat baik, ya, ada energi positif yang ada dalam diri kita, dan itu membuat kesehatan tubuh kita. Ya. Kita ada rasa bahagia, bisa mengunjungi teman ayah kita, bisa berbagi dengan ayah kita, dan kemudian selalu berpikiran positif. Ya. Apalagi yang bisa saya lakukan buat teman-teman almarhum ayah saya. Ya. Jadi justru kebadan itu menjadi sehat. Ya. Yang berikutnya adalah, ya, hadirin khotimah liman rahimakumullah, bisa dibayangkan kalau semua anak, ya, dia ingin berbakti kepada orang tuanya, dan kemudian, ya, bagaimana dia berbuat baik kepada teman-teman orang tuanya, aduh, ini akan pengaruh kepada lingkungannya, ya. Lingkungan yang guyub, lingkungan yang akrab, ya, ya. Orang tuanya sering datang ke pesantren, anaknya juga sekarang terus nyambung, ya. Pak Kiai, saya putranya almarhum, oh Masya Allah, nyambung, ya. Jadi ada efek yang luar biasa kepada masyarakat, kepada lingkungan, jadi guyub, ya. Keluarga juga, keluarga besar jadi guyub, jadi erat, jadi rekat, ya. Lingkungan juga demikian, ya. Yang kelima, ya, berbuat baik kepada teman ayah dan ibu. Ini mampu melindungi diri dari pengaruh negatif, ya. Karena kenapa? Karena tiap manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan godaan hawa nafsu dalam dirinya. Belum lagi bagaimana bisikan-bisikan setan, ya. Maka pada saat kemudian seorang manusia melakukan aktivitas yang positif, justru pengaruh negatifnya ini akan tertekan. Ya. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, waktu juga yang memisahkan kita, jadi kembali bahwa, ya, berbuat baik atau berbakti kepada orang tua ini tidak pernah putus. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, sebagai seorang anak kita tetap bisa melakukan hal-hal dalam bentuk bakti kepada orang tua kita. 2 pekan lalu kita sudah sebutkan, ya, dari mulai kita menghajikan, dari mulai kita menjadi anak yang soleh, mendoakan ziarah kubur, ya, membanggakan, menjaga nama baik. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita berbuat baik kepada teman orang tua kita. Dan tadi saya sudah jelaskan bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang Abdullah bin Umar, kisahnya. Dan ada 2 riwayat yang kemudian saling melengkapi, menambahkan informasi. Dan tadi saya juga sudah jelaskan bagaimana tipsnya untuk bisa berbuat baik kepada teman orang tua. Yang pertama, kenali tentunya siapa-siapa nih. Yang kedua adalah jalin silaturahim. Ya. Yang ketiga tadi saya mengatakan beberapa hal, ya, di antara tipsnya bahwa jadikan motivasi kita berbuat baik kepada teman ayah ibu kita sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Saya juga tadi memberikan ada 9, ya, di antara bentuk berbuat baik kepada teman ayah, ya, dari mulai berkunjung atau nggak berkunjung, ya, sopan, ramah, ya, membantu, berbagi, mendoakan, kalau sakit bagaimana, kalau kemudian meninggal dunia bagaimana, mengakui kebaikan mereka, ya, dulu yang nolongin orang tua kita dan lain sebagainya.
ya. Dan terakhir tadi hadirin khotul iman rahimakumullah, saya menjelaskan tentang apa manfaatnya ketika kita berbuat baik kepada teman-teman daripada orang tua kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada materi ini, dan saya kembalikan kepada Mas Arif Mustafa. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Agus Setiawan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah yang baru saja hadir. Kembali kita hadir pada kajian keilmuan kita dua mingguan ini bersama Ustadz Agus Setiawan yang membahas topik mengenai membina hubungan baik dengan teman ayah. Teman ayah di sini seperti Ustadz Agus tadi sampaikan dan paparkan bahwa termasuk teman dari ibu, artinya teman dari orang tua kita yang sudah meninggal. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan menggunakan chatting box, bisa menuliskan atau raise hand, ya. Sebentar, saya change ininya. Raise hand, nanti kita dari host bisa membantu untuk membukakan mic-nya, di unmute, ya. Ustadz, sambil menunggu dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, ini kaitannya dengan hubungan kawan dan kerabat dari orang tua. Itu dalam kondisi norma-norma yang bagaimana nih Ustadz? Contoh misalnya Ustadz, sewaktu kecil misalnya kita tahu bahwa oh teman si ayah dulu ini pernah ada yang begini kelakuannya, pernah ada yang begini, ada yang mengajak kebaikan, ada yang mengajak membuang-buang waktu. Nah ini bagaimana? Jadi normanya itu berkata membina hubungan baik itu dalam kondisi norma-norma yang apa ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Menarik sekali pertanyaannya dan bagus sekali, yaitu katakanlah teman ayah kita yang bagaimana yang kemudian kita berbuat baik kepada mereka, ya. Artinya norma-normanya dan seperti apa, ya. Bapak Ibu jemaah Imam Center dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang dimaksud di sini adalah teman-teman orang tua kita yang baik, ya. Teman-teman orang tua kita yang cenderung kepada hal-hal yang bermanfaat atau paling tidak adalah hal-hal yang mubah, ya. Teman di kantor, ya, teman satu hobi, dan bukan yang mengarah kepada hal-hal yang maksiat ataupun melalaikan, ya. Jadi bukan begitu, ya, bukan misalkan maaf dulu orang tua kita waktu lagi masih muda itu teman-teman nongkrongnya dia gitu ya, bukan, ya, tapi sesuatu yang paling tidak mubah lah, teman kerja di kantor, ya, teman waktu tetangga di mana sebelum pindah, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi bukan teman-teman yang melalaikan, ya. Jadi itu di antara batasannya. Dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau memang ada teman-teman orang tua kita yang maaf dulu mungkin pernah lalai, ya, dari Islam ataupun daripada kewajibannya selaku muslim, ya kita cukup sekedar tahu, sekedar kemudian kenal, ya. Dan tadi saya katakan kalau memang ada kebaikan, ya, karena orang itu kan subhanallah, ya, Allah berikan ada kekurangan, ada kelebihannya. Mungkin dia teman ayah ketika masih lalai, ya, belum akrab dengan Islam, tapi ternyata dia yang memasukkan ayah kerja, atau misalnya dulu dia yang katakanlah ayah kita itu ketika merantau tinggal di rumah dia. Nah, ini kan tadi saya katakan di antara poin berbuat baik itu adalah bagaimana kita mengakui, ya, kelebihan ataupun kebaikan yang pernah orang itu berikan, ya. Jadi ya tetap kita sambangi, kita telepon, tapi kita nggak ikut. Nah, jadi kembali bahwa tentunya bukan teman-teman ketika jauh daripada agama, ya, tapi teman-teman yang ya paling tidak dalam hal-hal yang mubah, teman kerja, syukur-syukur teman beribadah, teman dalam kebaikan, ya. Tapi teman-teman yang lain pun, ya, kalau memang dia ada kebaikan dan kita appreciate, kita mengakui kebaikan tersebut, maka saya kira tidak mengapa kita sekedar just say hello, kemudian juga
ketika dia sakit kita berkunjung, ya siapa tahu ya ternyata Allah bukakan hidayah kepada beliau, ya wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Silahkan jika ada yang bertanya, silahkan bisa raise hand atau tuliskan di chatting box. Melanjutkan kajian ini, ada lagi pertanyaan nih Ustadz. Ya. Jadi ini apakah faktor budaya, ya Ustadz ya? Kalau tadi Ustadz mengutip satu hadis bahwa Abdullah bin Salam, ya. Lewat di depan anaknya, temannya, kerabatnya, lalu dia tiba-tiba agak tersinggung karena tidak ditegur. Yeah. Kebetulan begini Ustaz, ini saya nggak tahu apakah ini culture. Kebanyakan itu kerabat-kerabat atau teman-teman kita di sini yang sudah punya anak, memang kita punya lingkungan, anak-anak itu kita gabungkan. Kita dari madrasah umur 5 tahun, mereka kita bina, bermain pun juga sama. Sekarang sampai segede-gede mereka main. Nah, cuman memang ada efek culture bahwa anak-anak itu atau culture orang sini ya, saya juga nggak melihat bahwa memang ada gap masalah keakraban, masalah humble. Jadi kalau di kita, wah saya ingat itu kalau orang tua nggak negor aja udah suruh disentil bisa. Kalau di sini ajarannya kan susah. Tipsnya karena begini, kekhawatiran saya pribadi ya bahwa kalau ini dibiarkan, wallahu alam bisa jadi kan itu kalau seandainya kita sini sudah tiada, apakah menjadi kekhawatiran yang tadi Ustadz sampaikan terjadi. Nah tipsnya Ustadz, karena anak-anak ini masih binaan orang tuanya pada kita ini, apa tipsnya supaya message dari hadis ini kita bisa mengajarkan pada anak-anak gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, menarik pertanyaannya apalagi ketika kemudian dikaitkan dengan culture di Amerika ya, di mana culture di Amerika tadi yang dijelaskan ya, dan itu sangat-sangat menarik ketika kisah Abdullah bin Salam sahabat Nabi ini melintasi dua orang anak muda yang ternyata anak daripada teman dia, dan kemudian akhirnya ditegur ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, solusi yang bisa kita berikan kepada anak kita di mana saja anak kita itu grow up ya, lahir dan dibesarkan adalah bagaimana mengajarkan adab Islam, bahwa ini bukan culture timur, bukan budaya timur, bukan. Ini adab Islam, yaitu menyapa, kenal kepada teman orang tua ya. Nah, pada saat sekarang itu bisa kita ajarkan ketika kemudian anak kita sudah sedemikian akrab, dan ketika kemudian misalkan lagi di rumah kita, kemudian tiba-tiba ada teman kita yang datang, kita bisa kenalkan anak kita ya. Kita bilang salim nih sama Om Anu, dia teman ayah nih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita juga sebagai orang tua bisa cerita kepada anak kita bahwa waktu pertama di Amerika tuh ayah benar-benar dibantu sama Om Fulan tuh ya. Om Fulan yang iya gitu. Jadi dia juga ada respect bahwa Om ini, jadi selain ditanamkan bagaimana dia menghormati kepada orang yang lebih tua secara Islam, maka dia juga memang tahu bahwa Om ini tuh ternyata yang nolong ayahnya, Om ini tuh ternyata baik ya, Om ini ternyata yang sama-sama dengan ayahnya ngebantu di imam center, ngebantu di masjid. Om ini tuh dia kelihatannya memang diam, tapi dia tuh yang iniin misalnya kalau kajian dan lain sebagainya. Jadi anak itu kemudian timbul respect, selain daripada kita menanamkan secara Islam bahwa Islam itu mengajarkan hormat kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kita, tapi selain itu anak juga jadi respect karena tahu ini coba kita ini kan, dan sebutkan kelebihan-kelebihan daripada sahabat-sahabat kita ya. Misalnya ini kalau muktamar dia paling rajin loh. Ini kalau pengajian dia paling pasti dia bawa makanan.
dan semua orang tuh pasti punya kelebihan. Saya pernah ke imam, saya bisa perhatikan sampai sekarang masih ngelihat di Facebooknya, yang ini dengan ininya, yang ini dengan itunya, yang ini dengan aktifnya. Ada yang aktif, ada yang sering datang, tapi ada juga yang dia di balik layar, yang jagain konsumsi apa. Coba sebutkan agar anak kemudian ada respect-nya dan hormatnya. Saya kira dengan begitu maka walaupun anak kita dibesarkan di Amerika, tapi mereka akan respect, akan hormat kepada teman-teman kita. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, benar Ustaz. Jadi peran orang tua juga untuk memberikan pencerahan bahwa ini teman saya, keahliannya ini, kelebihan ini ya. Jadi si anak, Betul. iya benar, tipsnya sangat baik ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu, baru saja ini salah satu tip bagaimana itu adalah bekal deposit kita, manakala kita sudah tiada, jadi bibit yang kita berikan pesan kepada anak-anak kita, insya Allah itu anak-anak itu berbekas bahwa, oh ya, Fulan bin Fulan ini adalah teman ayah dulu karena kebaikannya. Masya Allah. Benar sekali Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan nih Ustaz. Ya, satu dari yang resen, Abu Aman, dan satunya lagi dari Bunda Desi Ratnasari. Saya tadi lihat yang pertama dari chatting box dulu ya, Abu Aman, mohon izin. Pertanyaannya ini bertanya, jika kita tahu ada yang pernah kesal berselisih dengan orang tua kita sampai orang tua kita meninggal belum selesai perselisihannya, wajibkah kita sebagai anak menyelesaikannya? Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pertanyaan bagus sekali dari Bunda Desi ya, tentang selaku anak kita mungkin tahu bahwa ada perselisihan antara orang tua kita dengan seseorang ya, entah itu saudara ataukah teman ya. Dan ketika orang tua kita meninggal dunia, apa yang kita lakukan ya? Bunda Desi yang dimuliakan Allah, ada 2 hal. Yang pertama adalah ada perselisihan yang ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, itu hampir selesai masalah itu. Ya, hampir selesai. Misalkan masalah ketersinggungan misalnya. Ya, misalnya masalah ketersinggungan. Ya, kalau memang demikian, maka saya kira di sini ada 2 opsi. Bisa jadi kemudian kita selesaikan, atau bisa jadi ya kita bersikap baik kepada orang tersebut seolah-olah tidak ada masalah. Ya, karena memang masalah itu bukan kepada kita. Ya, misalkan dulu orang tua kita katakanlah suka diburuk-burukan oleh orang tersebut. Ya ada kurang cocok lah. Dan kemudian orang tua kita sudah meninggal dunia. Ya. Jadi dalam pertimbangan saya, Bunda Desi bisa datang kepada orang tersebut dan minta diikhlaskan, dimaafkan, atau ya tidak perlu menyampaikan hal tersebut, cukup kemudian kita bersikap biasa kepada orang tadi dan seolah-olah tidak ada masalah dengan kita. Ya, itu bisa pertama. Yang kedua, perselisihan yang berkaitan dengan sangkut paut. Ya, misalkan ya, maaf misalnya berkaitan dengan hak kewajiban, ya, tentang sengketa tanah, sengketa uang, hutang piutang. Nah, perselisihan seperti ini sebagai seorang anak perlu untuk kita selesaikan. Ya, agar jangan sampai kemudian ada keterkaitan satu dengan yang lain. Ya, misalkan ya, tahu-tahu kita ini kan bahwa ada seseorang yang ngungkit, wah dulu bapaknya Fulan tuh masih ada utang sama saya gitu. Pas kita tanya sama ibu kita, enggak, orang udah dibayar gitu. Nah, ini kan ada sangkut paut berkaitan dengan harta, hutang piutang. Maka sebagai seorang anak bagusnya kita selesaikan ya. Kita datang dan kita sampaikan, Bapak, Ibu, ya mohon maaf saya selaku anak dari Fulan ya ingin menyelesaikan yang berkaitan dengan perselisihan ini. Bagaimana, ayo kita kumpul. Ya, kan gitu. Ya, ini merasa bahwa ayah kita punya hutang belum dibayar. Ibu kita merasa bahwa sudah dibayar. Oh, ternyata masalahnya adalah dibayarnya itu tidak dengan uang, tapi diganti dengan tanah. Ini saksinya, selesai. Ya. Jadi Bunda kembali bahwa pertanyaannya adalah kembali perselisihannya itu dalam hal apa? Apakah ada kaitannya dengan hak dan kewajiban? Seperti hutang piutang, sengketa, dan lain sebagainya. Kalau memang demikian, maka anak harus menyelesaikannya. Ataukah perselisihan ini tidak berkaitan dengan sengketa,
ya, seperti ketersinggungan, ya, pernah nggak cocok, pernah mohon maaf, ketika aktif di suatu organisasi sempat cekcok dan lain sebagainya. Nah ini kita sebagai anaknya saya kira perlu mempertimbangkan apakah kita datang dan menyelesaikan. Kalau memang ternyata ya kayak udah selesai dengan meninggalnya beliau, saya kira nggak perlu. Atau kita cukup dengan bersikap wajar kepada orang tersebut dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa kepada orang tua kita. Jadi lihat dulu ya perselisihannya dalam hal apa. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, baik itu di Indonesia, di Australia, di Amerika, ataupun dimanapun saja berada, kajian malam ini mengenai topik berbuat baik kepada semua teman dan kerabat dari orang tua kita yang sudah meninggal. Kembali kepada pertanyaan nih, Ustadz, kita kunjungi Abu Aman yang sudah raise hand. Abu Aman sudah siap nampaknya. Silakan Abu Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, anak termasuk anak yang paling sering diajak ayah kemanapun beliau pergi. Sejak saya merantau dan menetap di Maryland, itu saya putus kontak dengan sahabat-sahabat ayah. Sahabat beliau banyak sekali, terutama di daerah Tanah Abang dan sekitarnya itu. Nah, saya merasa kehilangan, khususnya setelah beliau wafat pada 4 September 2011. Pertanyaan saya, Ustadz, seandainya saya tidak bisa menemui atau bersilaturahim dengan sahabat-sahabat ayah yang mungkin masih hidup sampai sekarang, karena tidak tahu nomor teleponnya dan atau sudah pindah jauh, bisakah saya sebagai tanda bakti saya terhadap ayah saya mendoakan mereka, Ustaz? Ya. Ya, demikian Ustaz pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Abu Aman atas pertanyaannya yang bagus sekali ya. Dan tadi bagus sekali ya ketika orang tua itu suka ngajak anaknya silaturahim ya, ketemu dengan teman-teman ayah ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah tadi bahwa ternyata almarhum sudah meninggal pada tahun 2011 dan nggak tahu di Tenabang masih ada atau tidak ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Kalau memang Abu Aman pada saat pulang ke Indonesia, selain ke Bekasi, kemudian bisa menyambangi ke Tanah Abang, ini tentu akan jadi surprise dan bahagia sekali mereka, gitu ya, ketika tahu bahwa ini adalah anak dari teman mereka, gitu. Saya sekedar cerita, mungkin di sini hadir atau tidak saya belum lihat tadi partisipan, ya. Jadi ketika ibu saya melahirkan saya dalam keadaan kurang sehat. Jadi nggak nyampe 2 kilo, 1,9 kilo bisa dibayangkan. Ya, jadi sangat kecil saya waktu dilahirkan. Nah, tapi ibu saya cerita bahwa dokter yang menangani beliau itu sangat sabar, ya, bahkan menganjurkan untuk selalu sholat malam, zikir. Ya, saya teringat dengan namanya. Nah, yang subhanallah adalah sekitar 3 tahun yang lalu, saya diundang oleh seorang profesor, ya, ahli penyakit dalam di RSCM, ya, dan namanya sama. Saya tanya sama ibu saya ketika dapat undangan, ini nama yang dulu dokter nanganin emak bukan? Kata ibu saya, kayaknya iya deh. Saya cari di internet, oh iya ternyata beliau. Ya. Jadi ketika kemudian saya akan ceramah, saya mengatakan dulu ada seorang dokter masih ngontrak di daerah Rawasari, Jakarta Pusat. Ya. Oh, Prof itu agak bengong ngeliatin saya. Dan saya bilang akhirnya bahwa anak tersebut yang tadinya lahir cuma 1,9 kilo, itu adalah saya, Prof. Alhamdulillah saya sekarang udah dokter. Masya Allah, beliau senang sekali. Ya, jadi kembali Abu Aman, kalau memang nanti pulang, selain ke Bekasi, ya, kemudian bisa ke Tenabang, dan kalau ketemu mereka akan surprise, ya. Apalagi kalau memang kemudian kita bawakan sedikit cenderamata, ya, apakah kita bawakan
coklat atau kita apa ya. Nah, kalau memang kita sulit untuk berjumpa dengan mereka atau kita sudah tidak tahu, lost contact dan ini, maka sekali lagi bahwa mendoakan mereka itu termasuk bentuk baik kepada teman-teman orang tua kita. Kita ingat lagi, oh dulu ada njit siapa, oh ada om siapa, dia, oh waktu saya sama bapak ke Tanah Abang tuh, wah dia ngajak makan soto kaki kambing misalnya, baik bener tuh orang, emang luar biasa. Kalau ketemu dia pasti dia selalu nasehatin ya, Vero misalnya begitu ya misalnya ya. Jadi kita kenangan-kenangan itu yang kemudian melahirkan secara sukarela, kalau bahasa agamanya adalah secara tulus dan ikhlas, kemudian kita doakan, maka itu bentuk baik kepada mereka. Bentuk berbuat baik, dan kita niatkan adalah ini untuk bakti kepada orang tua. Jadi bisa dengan cara kita doakan. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Wa'alaikum. Terima kasih Abu Aman, hati-hati di jalan ya, pakai Bluetooth saja. Ya Ustadz, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya bagi siapa saja, di mana saja yang ingin bertanya silahkan menggunakan chatting box atau dengan raise hand. Ini ada pertanyaan lanjutan nih Ustadz. Ya. Kalau kita pergi kemana kan selalu ada tujuan. Dengan tujuan itu kita tahu apa yang akan kita dapatkan. Ibaratnya kalau kita pergi sesuatu dapat hadiahnya, wah motivasinya itu kan besar Ustadz. Ya. Nah, kaitannya dengan itu, faedahnya nih, berbuat baik terhadap semua teman dan kerabat orang tua kita, khususnya kita ini semua sebagai orang tua, sangat naif kalau anak kita tidak melakukan hal ini kan. Nah, buat kita semua sebagai orang tua, apa faedahnya, apa ganjarannya, apa nilai kebaikannya kok sampai harus kita tanamkan gini Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ada sebuah hadis yang kalau saya dengan istri suka merenungi hadis ini, kita jadi kemudian merasa berharap, merasa haru, kemudian juga berdebar tentunya ya. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, man lam yabirro walidayhi lam yadhuq birro waladih. Sekali lagi, man lam yabirro walidayhi lam yadhuq birro waladih. Barang siapa yang tidak bakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan merasakan bakti dari anaknya. Ya. Jadi subhanallah, kita sering dan tentunya semua kita ya berharap anak kita itu menjadi anak yang berbakti. Ya. Bagaimana anak kita kemudian bisa sopan, bisa sayang, bisa ingat dengan kita, ya, bisa kemudian berbagi dengan kita, gitu ya. Kemudian apalagi mendoakan, ya. Nah ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bisa dibayangkan bahwa ketika kita bakti kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan anak kita, akan jadikan anak kita menjadi anak yang berbakti. Dan kebalikannya, ya. Ketika kita tidak berbakti kepada orang tua, maka anak kita itu sulit untuk berbakti kepada kita. Jadi ketika kita kemudian I don't care dengan kolega, dengan sahabat, dengan saudara-saudara ayah kita, dan kita hidup individual, loh yang penting sih di Amerika oke, sehat, nggak mengganggu orang, ya. Kemudian saya juga nggak ada kriminal, sowat gitu loh kalau kata orang sekarang misalnya, terus ngapain lagi gitu. Maka ini yang kemudian harus difahami. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita akan bakti kepada kita? Ya. Jadi itu diantaranya adalah bahwa ketika kita memutus ya, hubungan dengan teman-teman almarhum daripada orang tua kita, maka itu juga yang nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwa anak kita tidak menjadi anak yang berbakti. Dan ini yang sangat-sangat kita hindari, waliyazubillah. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, manfaat, kalau kita cerita manfaat. Kalau tadi kan katakanlah hukuman bagi orang yang tidak berbuat baik kepada teman orang tua. Kalau sekarang manfaatnya adalah ya, sering saya merasa haru. Hari-hari ini kan dalam kondisi Covid seperti ini sering kita dapatkan kabar duka, fulan meninggal, dan lain sebagainya. Ya. Sering saya terharu ketika melihat ada orang yang banyak sekali yang mendoakan dia. Ya. Bagaimana di-share di media sosial, di Facebook, di grup-grup WhatsApp, ya. Subhanallah, ya. Jadi
tidakkah kita ingin pada saat kita meninggal dunia banyak orang yang mendoakan, ya, banyak orang yang kemudian dengan tulus dan ikhlas, ya, memohonkan ampunan buat kita, ya, kemudian juga mendoakan kebaikan buat kita. Teman-teman almarhum ketika kita melanjutkan silaturahim, mereka senangnya luar biasa, ya. Mereka merasa diakui, merasa senang, dan dengan spontan mereka biasanya akan mendoakan kita. Jadi dua hal ini yang saya kira menjadi sebuah motivasi kepada kita. Yang pertama adalah kalau kita memutus hubungan dengan teman orang tua, maka ini akan berpengaruh kepada anak kita akan sulit bakti kepada kita. Yang kedua adalah bahwa ketika kita berbuat baik kepada teman ayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gerakkan hati orang-orang untuk secara sukarela mendoakan kita, datang ke pemakaman kita, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Oke, Ustadz, mungkin ada sedikit yang sampaikan tadi, manfaat faedahnya buat kita yang sudah meninggal, Ustadz. Apakah dengan anak itu tadi menjaga silaturahim, artinya kebaikan amal itu masih mengalir kepada kita yang di alam kubur? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Jadi kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ya, Nabi SAW itu pernah mengatakan, nanti di akhirat ada orang-orang yang mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Ya. Jadi orang Arab itu kan kalau di Madinah itu jarang gunung. Ya. Jadi ketika mereka diberikan ilustrasi pahalanya sebesar bukit Uhud, jangan sampai kemudian ada pertanyaan, loh kan tinggian Mount Everest, Ustaz? Bukan. Ya. Jadi ini bukan untuk kemudian perbandingan mana yang lebih tinggi, tapi di Madinah waktu itu nggak banyak gunung, sehingga ketika Nabi memberikan ilustrasi bahwa nanti orang-orang ini akan diberikan pahala sebesar bukit Uhud, menunjukkan bahwa dikasih pahala yang besar. Orang ini sendiri nggak merasa punya amal yang istimewa. Kayaknya di dunia biasa-biasa aja gitu ya. Ya di Washington juga hidup biasa aja, nggak terlalu gimana banget. Tapi ya nggak maksiat juga ya. Lalu kemudian dalam hadis itu mereka bertanya, ya Rob anna lihada. Ya Allah, dari mana pahala yang besar ini? Dijawab, ini adalah karena kesolehan anakmu. Ya. Jadi ternyata itulah yang sering saya ungkapkan dalam judul materi, anak itu investasi akhirat kita. Kalau untuk dunia saja, kita pengen berlomba-lomba investasi, ya. Bagaimana saat pandemi seperti ini kita bisa punya passive income dan lain sebagainya, ya. Maka ada hal yang kadang kita lupakan, yaitu investasi akhirat kita. Ketika anak kita soleh, soleha, ketika anak kita tetap menyambung silaturahim kepada teman-teman kita, subhanallah, kita terus mengalir itu pahalanya. Ya. Jadi itu di antara reward yang Allah berikan kepada orang tua yang bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang berbakti. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan di private saya, Ustaz, satu-satu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi jika ingin bertanya silahkan gunakan chatting box dan atau raise hand, ya. Nanti akan kita persilahkan untuk bertanya. Yang pertama nih, Ustaz. Terkait dengan anak soleh tadi, ya. Kenapa doa di Al-Quran itu hanya doa seorang anak memberikan istighfar kepada orang tua, ya, itu cuma sebatas orang tua, tapi tidak sebatas kakek nenek atau kakek neneknya gitu. Itu yang pertama. Terkait yang ini. Lafaz istighfarnya itu untuk orang tua apa? Apa cukup niat saya doa, saya ya Allah maafkan dosa orang tua saya, Fulan bin Fulan, atau ada lafaz khusus atau hadis khusus mungkin yang Rasulullah ajarkan khusus untuk memohonkan doa istighfar untuk orang tua? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih, 2 pertanyaan yang bagus-bagus sekali, menarik. Yang pertama adalah kenapa dalam Al-Quran disebutkan doa anak untuk orang tua, nggak kemudian ke kakek neneknya, ya. Karena Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, ini merupakan hal yang aksiomatik. Ya, aksiomatik itu artinya adalah hal yang permanen pasti terjadi ketika anak itu mendoakan orang tuanya, dan orang tuanya ini
kan kayak tadi kata Mas Arief Mustafa, kita nih berada pada dua posisi. Posisi yang satu kita adalah orang tua, posisi yang satu kita juga anak, gitu kan? Jadi ketika anak mendoakan kepada orang tua, nah orang tua ini kan posisinya sebagai anak bagi kakek kita. Nah, ketika dia juga mendoakan, maka dengan serta-merta ini kemudian jadi nyambung, gitu. Jadi ketika ini dilakukan oleh setiap Muslim, ya, maka dengan begitu maka semua itu nggak ada pembedaan. Karena kenapa? Semua itu kakek nenek kita juga ketika berdoa berarti ya buat buyut kita, gitu. Jadi di sini kenapa tidak disebutkan buat kakek nenek, buyut? Karena tadi ketika anak sudah mendoakan orang tua ya di satu kesempatan dia juga anak. Maka ini juga ada perintah buat dia untuk mendoakan orang tuanya, gitu ya. Jadi saya kira demikian. Kenapa nggak disebutkan mendoakan kepada kakek dan nenek? Karena kalau kita sudah melakukan ini semuanya, baik kita selaku anak ataupun kita selaku orang tua mendoakan orang tua kita, maka ini akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang kedua, mohon ampunnya bagaimana? Itu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Luqman, ya, di antaranya dalam surat Al-Isra, bahwa mohon ampunnya itu adalah doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah langsung, bahwa doa minta ampunan buat orang tua itu adalah minta diampuni diri kita, minta diampuni kedua orang tua kita, dan minta agar mereka disayangi. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya anak, kita sayang sama anak itu nggak ada istilahnya yang dikecualikan. Semuanya memang buat anak. Ya. Maka artinya kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan segala-galanya buat orang tua kita. Jadi kalau kita bedah tentang doa itu saja sudah sangat luar biasa. Jadi kita pakai saja doa itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terasa semakin hangat walaupun di luar Washington DC suhu agak sedikit drop nih Ustadz. Masya Allah. Agak dingin. Mungkin kalau di Sydney sekarang panas sekali Ustadz ya. Iya betul. Nah ini ada satu pertanyaan masuk ke jalur telepon saya Ustadz. Terkait dengan tadi Ustadz menyinggung masalah investasi akhirat. Kebetulan kita ini saat ini Ustadz, kalau di Amerika ini kalau kita bicara investasi ini the good timing untuk buying stock nih, ya kan? Nah ini investasi urusan dunia. Nah ini sekarang kita bicara investasi akhirat. Mumpung kita semua di sini alhamdulillah sebagai orang tua ya. Pertanyaannya ini bagaimana kalau seorang pasangan ayah dan ibu ini sama Allah tidak dikaruniai anak? Investasi akhirat apa yang bisa diharapkan ketika mereka berdua sudah meninggal karena si anak ini sudah nggak ada hubungan ini. Ya bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Bagus sekali pertanyaannya ya. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk kemudian memiliki investasi akhirat ini ya. Dan para ulama mengatakan bahwa ya yang disebut dengan anak ya itu bukan cuma kandung tapi anak yang dirawat. Jadi dengan demikian saya menyarankan bahwa kalaulah memang ya ada pasangan suami istri yang sampai saat ini belum dikaruniakan anak, maka dia bisa untuk kemudian merawat ya katakanlah mengangkat anak ya, tapi tentunya dengan beberapa syarat, itu ada dalam bab hukum tentunya. Tapi kita mengangkat anak ya. Dan sambil berdoa mudah-mudahan dengan kita mengurus ataupun merawat anak tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada istri kita kehamilan ya. Dan itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Bagaimana Sarah itu hamil setelah Hajar itu melahirkan ya. Jadi dari peristiwa ini difahami bahwa rahim itu, walaupun di sini memang dalil hadisnya tidak ada, dikatakan bahwa rahim itu pencemburu. Ketika kemudian sudah ada yang kita rawat,
maka sangat-sangat kita harapkan mudah-mudahan Allah memberikan kehamilan kepada istri kita. Jadi kembali bahwa bisa anak kandung yang kita lahirkan dan kita besarkan, atau anak yang bukan kandung, tapi bentuk investasi kita adalah merawat dan mendidik dia untuk menjadi anak yang soleh. Itu juga kemudian menjadi investasi kita. Ya. Pertanyaan yang kebalikannya, saya ingin membuka sedikit wawasan. Lalu bagaimana kalau ada orang tua yang maaf, orang tuanya jauh dari Islam, anaknya baik, anaknya soleh, orang tuanya nggak pernah ngedidik, ya. Jadi ya alhamdulillah dapat hidayah misalkan di Amerika gitu ya. Di Amerika anaknya jadi baik sekali, rajin gitu ya. Terus orang tuanya dapat nggak pahala? Orang tuanya nggak ngedidik dia gitu ya. Ada kan yang seperti itu. Jadi orang tuanya maaf ya mungkin hanya ngajarin dunia, kamu harus berprestasi apa gitu ya. Nggak pernah ngajarin sholat, nggak pernah ini. Wah kamu kalau bisa nanti kuliah di Amerika. Di Amerika dapat hidayah, aktif ke masjid dan lain sebagainya, taat luar biasa. Nah ini orang tua dapat pahala nggak? Ini kebalikan dari pertanyaan tadi. Ya, kalau pertanyaan tadi kan tidak punya anak, tapi tadi saya katakan dia bisa ngangkat anak, merawat anak. Kalau ini orang tua nggak ada investnya, dia nggak mengenalkan Islam lah gitu. Beda dengan yang tadi misalnya ditanyakan Mas Arief Mustafa, diajak ke imam ngaji, ini nggak pernah gitu. Baik sendiri tuh anak gitu, soleh sendiri gitu kan, ada yang begitu ya. Terus gimana? Orang tuanya dapat pahala nggak? Ya, gimana? Ya, para ulama mengatakan dapat, tapi tentunya pahala itu sesuai dengan kadar daripada usaha seseorang. Ya. Jadi tentunya tidak sebesar kalau memang orang tua yang mendidik langsung. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi ya, Bapak Ibu bisa kemudian ngangkat anak ya, anak-anak dari mereka-mereka yang kurang beruntung itu bisa ya merawat ya, sehingga kemudian menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Ini menarik nih Ustadz. Kalau tadi Ustadz mengatakan orang tuanya tidak punya peran, sebagai dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ditegur sama Allah juga kan Ustaz, tidak boleh. Masya Allah. Oke Ustaz, ini waktu juga yang sudah harus. Baik, betul. Mungkin Ustadz tadi bisa berikan poin-poin dari beberapa pertanyaan yang sifatnya itu adalah motivasi atau tips buat kita sebagai orang tua, karena bagaimana kita bisa mendidik, memulai anak-anak itu supaya bisa menjaga silaturahim pada kerabat-kerabat kita manakala kita sudah meninggal. Ya, jadi ini tipsnya bagaimana Ustadz? Silahkan dan nanti langsung ditutup dengan doa. Mohon kita semua doakan, dijaga kesehatannya, urusannya dimudahkan, semua yang lagi sakit disembuhkan, dihapuskan dosanya Ustadz, dan yang penting juga Bapak Ibu-Ibu jangan lupa kita mendoakan Ustadz Agus Setiawan agar Allah berikan kesehatan selalu, lancar dan semoga pesantrennya lancar dan sukses insya Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa ya seseorang akan memetik hasil dari apa yang dia tanam, ya. Dia akan menuai dari apa yang dia sebar. Sehingga dengan demikian ya, ketika kita ingin agar anak kita tetap berbakti kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia, maka dari sekarang kita sudah bisa untuk kemudian memperkenalkan anak kita dengan teman kita ya. Dan kita juga dengan penuh tawadhu, dengan penuh kerendahan hati kita mengakui, menceritakan ke anak kita, oh bapak ini tuh dulu baik, ya. Ayah kalau rusak mobil dibenerin sama dia, dulu waktu lagi ke Amerika yang bantu nolong begini, ya. Jadi anak itu kemudian juga ada rasa bersyukur, ada rasa terima kasih, ada rasa respect kepada sahabat-sahabat kita, ya. Dan sekali lagi bahwa ya tidak akan jauh dari apa yang kita tanam. Ketika yang kita tanam itu adalah kebaikan, anak untuk menghormati teman kita, maka anak kita juga akan menjadi anak yang akan menghormati teman-teman kita. Saya kira itu ya, dan jangan lupa ya selalu libatkan Allah dalam mendidik anak ya. Selalu kalau kata orang Jakarta sering-sering gelar sejadah. Kita mohon ya Allah ya, karena pengaruh dari luar, pengaruh dari dalam rumah itu sangat besar ya, sehingga kita melibatkan Allah agar Allah menjaga anak kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya.
Akhirnya marilah kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan, salah ucap, belum sempat memberikan kesempatan kepada bapak, ibu-ibu waktunya untuk lebih bertanya. Mohon undur diri. Saya Arif Mustafa dan tim dari kajian keilmuan Imam Virtual Learning Center. Insya Allah kita akan hadir 2 minggu lagi bersama Ustadz Agustiawan. Insya Allah linknya bisa kita share, dan jangan lupa schedule bisa dilihat di Facebook Imam Center DC. Imam Center DC, IMAAM Center DC. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Terima kasih Mr. Presiden. Yes, sama-sama. Ya, Bapak Ibu ya. Hati-hati yang di jalan. Semuanya mohon izin undur diri. Assalamualaikum.